telah memberikan kita hingga dapat bertemu di dalam pembukaan kursus bahasa Arab ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maisarana Putri sebagai moderator yang akan membawakan acara pada sore kali ini. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kullin bin salih Al-Fatihah. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah, Ustazah Duna Isfana, MED PSYPHD, sekaligus pembukaan kursus bahasa Arab secara resmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu walaupun melalui online. Dan alhamdulillah juga kita bisa bertemu dengan peserta-peserta kursus bahasa Arab angkatan kedua. Ya, ada sebagian yang sudah tidak asing lagi, yang sudah kami kenal. Ada juga alhamdulillah ibu, bapak, dan adik-adik ya yang baru kita berkenalan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi silaturahmi. Jadi selain mempelajari bahasa Arab, juga kita bersilaturahmi. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua menjadi umatnya yang terbaik, yang selalu mencoba untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, juga adik-adik, ya di sini masya Allah ada yang di atas saya, mungkin ada yang sama dengan usianya dengan saya di sini, ada juga adik-adik, ya artinya bahwa kursus bahasa Arab ini tidak ada rentang usianya. Dalam belajar kita selalu paham bahwa belajar itu minahlah minafiyah. Dari buayan sampai kaliang lahat, artinya selalu belajar, tidak ada kata-kata terlambat. Bapak dan Ibu, juga adik-adik, terima kasih atas keikutsertaan dalam kursus bahasa Arab ini. Dan ini juga menjadi suatu usaha khususnya dari SEAI Darun Najah untuk mensyiarkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini tidak hanya sebagai salah satu bahasa di dunia ini, tapi juga menjadi bahasa yang tidak hanya di dunia, tapi juga insya Allah akan nyambung ke akhirat nanti. Karena dari bahasa Arab kita bisa lebih memahami Al-Quran, kita bisa lebih banyak belajar hadis-hadis, juga ilmu-ilmu dari para ilmuwan Muslim, ya. Kita bisa lebih banyak mengkaji. Dalam bahasa Arab ini, dalam Al-Quran sendiri, ketika membaca Al-Quran, itu satu hurufnya juga sudah ada pahalanya. Jadi insya Allah ketika belajar bahasa Arab juga banyak pahalanya. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika minal Qur'an wa in kunta min qablihi. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kita semuanya bisa memahaminya ini tidak hanya secara bacaan tapi juga makna, sehingga kita bisa memahami dari
eh, agama kita. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari bahasa Arab. Imam Syafi'i sendiri mengatakan ya bahwa wajib setiap muslim itu untuk mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya. Nah, mungkin ada yang belajar bahasa Arabnya baru dasar, nggak apa-apa, alhamdulillah. Mungkin sudah mulai bisa paham sedikit-sedikit gitu ya. Bisa paham orang mendengarkan tapi belum bisa mengucapkan gitu ya. Karena ketika mengucapkan itu harus paham betul kaidah-kaidahnya. Tidak apa-apa gitu ya, tapi sedikit demi sedikit hingga dalam mempelajari bahasa Arab ini menjadi kita paham, menjadi kita lebih mengerti tentang Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga Rasulullah sebagai pemimpin umat. Itu saja sambutan dan juga pendahuluan penyemangat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan yang sudah tahu bahasa Arab semakin semangat dalam mempelajari bahasa Arab dan mempraktekannya. Ya, yang belum, insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari bahasa Arab. Selamat belajar, lillahi ta'ala, mudah-mudahan berkah semua ilmunya. Terima kasih juga kepada Ustaz Zulkifli dan Ustazah Maisa. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Duna Isfana yang telah menyampaikan sambutan atau pembukaan ini dalam acara kursus bahasa Arab ini. Untuk selanjutnya kita langsung ke kursus bahasa Arab ini. Saya serahkan kepada Ustadz Zulkifli. Baik, terima kasih ya Ustazah Maisa. Dan terima kasih juga kepada Ustazah Duna Isfana yang sudah memberikan kata sambutan untuk membuka acara kita. Dan insya Allah kita langsung masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama mungkin ya Ustazah Duna terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau seandainya ada kesibukan lain boleh juga ya takut mengganggu, boleh kalau seandainya mungkin mau lihat kami belajar juga. Oh, boleh. Insya Allah. Nah, nanti saya jadi pesertanya Ustaz Zul, insya Allah. Ya, Ibu. Syukran semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habib Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke pertemuan pertama ini ya. Dan saya lihat teman-teman 1, 2, 3 mungkin ada beberapa yang belum bergabung. Nah, insyaallah untuk nahnu insyaallah sanata'allam ma'an fi hadhil majmu'ah fi hadha al-fasl yani Zoom هذا الفصل زوم نتعلم اللغة العربية معا إن شاء الله معنا أنا أتعلم وأنتم تتعلمون كذلك إن شاء الله ندرس معا. طيب saya coba share screen. طيب Alhamdulillah. Seperti yang kemarin sudah saya mukodimahi atau saya awali kemarin dalam wawancara bahwa insya Allah dalam pembelajaran kita akan interaktif ya saya berusaha nanti teman-teman ya diusahakanlah supaya saya juga tahu ke teman-teman dan juga teman-teman itu lihat saya. Nah, nanti juga kita akan komunikasi. Nanti ya contohnya saja mungkin saya akan menyapa yang pertama yang saya lihat di layar ada M Azkia, M Aska Askia. Assalamualaikum Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk?
Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anta bi khair. Selanjutnya ada Pak Nur Hakim. Kaifa haluk, Pak Nur Hakim? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair, kadzalik bisihah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Ririn. Assalamualaikum Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Alhamdulillah bi khair, kadzalik. Selanjutnya ada Syahrul. Kaifa hal ya Syahrul? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Selanjutnya ada Ibu Ifah. Kaifa haluk Bu Ifah? Bisa buka mikrofonnya? Oh, belum mungkin ya. Belum bisa keluar mikrofonnya. Bu Ifah. Selanjutnya ada Faradiba. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Faradiba. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa hal? Ana bi khair alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah anti bi khair. Baik. Selanjutnya ada Tazkiyah. Tazkiyah kaifa hal? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ada Rizki Wibowo. Rizki Wibowo kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Antum bi khair. Hamidah, Ibu Hamidah. Kaifa haluk Ibu Hamidah? Assalamualaikum Ibu Hamidah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ada siapa lagi ini? Ya, mungkin itu ya. Oke. Alhamdulillah. Antum bi khairin. Insyaallah. Wa ana kadzalika bi khairin insyaallah. Fi hadzal liqa sa'id, al-liqa al-awwal, nahnu sanata'allam an ismil isyarah. Insyaallah nahnu sanata'allam qadra 24 liqa'an. Ya, insyaallah kita sekarang bertemu dalam pelajaran pertama darsul awal, dan insyaallah ke depan kita akan ada 24 pertemuan. Artinya sekarang pertemuan pertama ada 23 pertemuan lagi, tetapi itu juga nanti akan dibagi dengan ujian-ujian dan ulangan-ulangan. Jadi kira-kira ya mungkin untuk efektifnya sekitar ada 20 kali pertemuan. Itu insyaallah nata'allam ma'an fil arabiyyah. Al-awwal fil arabiyyah nahnu nata'allam yani al-isyarah. Limadha? Li'annana fil kalam wa fi al-muhadatsah nahnu natakallam daiman anil isyarah. Wal isyarah nau'ani. Ya. Dalam pembicaraan, dalam conversation, dalam percakapan kita pasti selalu belajar tentang apa? Pasti yang sering digunakan adalah isyarah. Nah itu. Karena kan manusia itu juga tidak terlepas dari isyarah. Makanya penting sekali di awal kita belajar tentang ismul isyarah. Isyarah ada dua, nau'ani. Ismul isyarah nau'ani, ada dua. Al-isyarah al-awwalil qarib. Madzal misal? Al-misal hadza. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Baik. Sekarang coba ikuti sama-sama. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kitabun. Nanti kalau saya tanya, ma hadza? Hadza kitabun. Oke? Ma hadza? Hadza kitabun. Coba dulu dari Aska. Ma hadza? Ada kitabun. Baik, Hasan. Nah, undur ila surah Ats-Tsani. Ana as'al ya Syahrul, arafta? Nah, kamu tahu gak ini? Ma hadza? Ma hadza? Ya Ustaz. Hadza kitabun.
La, undur ila syasah. Coba lihat ke layar. Lihat ke layar. Itu ada apa coba? Oh, haza babun, Ustaz. Ahsanta. Mumtaz. Bagus sekali. Ahsanta artinya bagus ya. Oh, kamu bagus, ahsanta kalau diartikan. Ahsanta, jayyid. Mumtaz, bagus, excellent. Hada babun. Idza qultu ma hada babun. Hada lil isyarah lil qarib. Kalau barang itu dekat dengan kita pakai hada. Hada kitabun, hada babun. Selanjutnya, coba lagi saya ingin lihat. Nah, Pak Nur Hakim. Ma hada? Hada qalamun. Ahsantah, mumtaz. Pak Nur Hakim. Jayyid. Ibu Ririn, ma hada? Hadza qalamun. Hada qalamun. Ahsantah. Ibu Ifah? Mungkin. Taib. Ibu Ifah, ma hada? Qalamun. Hada qalamun. Sahih, jayyid. Hada qalam. Unzur. Syahrul sudah ya tadi. Aska, ma hada? Ayo. Belum bisa ya. Coba. Hada. Man ya'rif, Miftah Ustaz. Ana Ustaz. Faradiba. Miftah. Oh, Miftah. Oh, Faradiba atau Mada? Ma hada? Dzalika Miftah. Hadza Miftah. Hada lil qarib awalan. Ma hada? Hadza Miftah. Ahsanta, hada miftah atau hada miftahun. Hakada. Taib, hada sahal sah? Ya, ini mudah kan? Sahlun itu mudah. Hada sahlun, ini mudah. Hakada? Hakada artinya seperti itu. Nanti saya akan coba dengan bahasanya pakai bahasa Arab semua ya. Nanti ya saya coba juga sedikit-sedikit saya terjemahkan. Taib, al-an al-isyarah lil ba'id. Tadi al-isyarah lil qarib. Qarib itu dekat. Ya, al-an al-isyarah lil ba'id. Idza kana asy-syai' ba'idan minna fanahnu nusyiruhu bihadzal ism madza dzalika. Masalan, unzur ila as-surah. Unzur ila as-surah, lihat ke gambar. Unzur itu lihat. Ya, surah itu gambar. Unzur ila surah. Ma hadza? Man sayujib. Man, siapa yang mau jawab? Ana Ustaz. Ya, tafadhali. Hadza masjidun. Hadza lil ba'id. Lil ba'id. Untuk yang jauh, sekarang masjidnya jauh dari kamu. Gimana? Dzalika masjidun. Dzalika masjidun. Ahsanti. Baik. Syahrul, ma hadza? Dzalika masjidun. Aywa. Aska, ma hadza? Dzalika masjidun. Dzalika masjidun. Dzalika masjid. Akad. Orang Arab itu kenapa kok pakai sukun? Karena mereka itu nggak mau terlalu ini kenapa ini? Transkrip nggak usah ditranskrip kayak ini gimana? Karena orang Arab itu dia lebih suka simple, makanya dzalika masjid. Cukup. Tapi kalau kita lagi belajar bahasa Arab dengan tata bahasa yang baik, ya dzalika masjidun. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari kita bisa dzalika masjid. Ma hadza dzalika masjid. Unzur. Yali. Selanjutnya, Yali itu selanjutnya ya.
Kalau saya pakai bahasa campuran kayak gini, enak nggak didengar? Atau mau pakai bahasa Indonesia aja? Saya gimana teman-teman itu? Gimana? Enak tapi jangan terlalu cepat Ustaz. Jangan terlalu sering Ustaz. Enggak Gimana? paham. Enak tapi jangan terlalu sering. Nanti Oh, nggak jangan paham. terlalu sering. Oke. Ya, nanti nggak Jangan paham. terlalu cepat Ustaz. Oh, jangan terlalu cepat. Ya, ini juga santai sebenarnya. Ya, nata mahal. Nah, kita santai. Perlahan-lahan. Tamahala ya tahamahalu. Atamahal. Insyaallah atamahal fil kalam. Insyaallah saya sedikit-sedikit santai dalam berbicara. Insyaallah. Itu lihat lagi ke syashah. Undur ila asurah ila syasah. Syasah itu layar. Nah, layar HP, layar komputer, syasah. Layar screen, pokoknya screen itu syasah. Undur ila syasah atau ila surah. Surah itu gambar. Mahada, karena ini gambarnya dekat dari saya, jauh dari antum semuanya. Mahada. Jalika baitun. Zalika baitun. Zalika baitun. Ahsan. Saya Bu Ifah, mahada. Haza baitun. Al-isyarah lil ba'id. Apa yang menunjukkan jauh, Bu? Berarti pakai apa? Mahada. Ini baitnya itu jauh dari ibu. Rumahnya. Zalika baitun. Aywa ahsanti. Aywa itu artinya sebenarnya hanya apa ya namanya itu, kayak dia itu hanya kata-kata aywa itu nggak memiliki arti, cuma memang orang Arab itu biasanya kalau respect dengan orang aywa hakada. Aywa hakada ya seperti itu ya. Bisa ya, aywa itu bisa ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Yalih, dzalika baitun. Aywa. Mahada. Ya aska. Zalika kursiyun. Ahsanta, mumtaz aska. Jayid. Buririn, mahada. Zalika kursiyun. Aywa. Pak Nur Hakim, mahada. Zalika kursiyun. Aywa, dzalika kursi. Dzalika kursi. Ahsan. Yali, mahada, Pak Nur Hakim. Zalika maktabatun. Maktabun. Maktabun. Maktabatun bermakna kalau maktabatun, maktabah. Maktabah itu library, perpustakaan. Amma hada, meja. Adapun ini meja itu maktabun. Buririn mahada. Zalika maktabun. Dzalika maktabun. Bu Ifah mahada. Zalika maktabun. Aywa. Tazkiyah mahada. Zalika maktabun. Aywa. Ahsan. Aywa. Kartini. Mahada. Zalika maktabun. Ahsan. Yo Ibu Kartini. Ya. Jadi Fika. Mahada. Zalika maktabun. Dzalika maktabun. Ayyib. Jayid. Alhamdulillah. Dzalika maktabun. Alhamdulillah fil isyarah lil ba'id kadzalika ta'allamtum. Nahnu ta'allamna al isyarah lil qarib wa ta'allamna al isyarah lil ba'id. Kita sudah belajar tadi al isyarah lil qarib dan al isyarah lil ba'id. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Fahimtum hada? Boleh kita diskusi sedikit-sedikit. Ala kulli hal al-arabiyyah yahtaj ila at-tamrin.
Nah, jadi yang namanya belajar bahasa Arab itu butuh dengan tamrin. Tamrin itu apa? Latihan. Latihan bagaimana lisan kita itu terus melafalkannya. Nah, ya oke. Ini sekarang kita masih dasar. Alhamdulillah teman-teman bisa mengikuti. Hada maktabun, hada qalamun, hada kursiyun, hada masjidun, dzalika kursiyun, dzalika maktabun, dzalika baitun, dzalika faslun. Bisa. Nah, sekarang kalau penggunaannya hada dengan dzalika, kemudian nanti ada dzalika, ada tilka. Gitu. Kalau dzalika itu untuk mudzakkar. Mudzakkar itu apa? Coba ada yang bisa terangkan mudzakkar apa? Yang sifatnya laki-laki ya Ustaz. Sifatnya laki-laki atau secara simpel, jadi yang tidak ada tak marbutohnya. Gitu. Kalau dalam ilmu nahwu kita akan belajar kalau ada tak marbutohnya itu muannas, kalau tidak ada itu berarti pasti mudzakkar. Dzalika kursiyun, dzalika maktabun, dzalika masjidun, dzalika faslun. Faslun itu kelas. Dzalika umpamanya apa lagi? Kitabun. Nah, itu kitab itu kan nggak ada tak marbutohnya. Tapi kalau umpamanya gimana kalau umpamanya madrasatun? Mana madrasah? Apa artinya madrasah? Sekolah Ustaz. Nah, sekolah. Nah, terus gimana kalau sekolah? Hadihi. Hadihi madrasatun. Lil ba'id? Lil ba'id? Kalau untuk yang jauh? Apa ya? Ya, madrasahnya jauh. Kaifa? Tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Ahsantum jami'an. Alhamdulillah. Nah, ini penggunaan dalika, penggunaan tilka, penggunaan hada, hadihi, itu jangan lupa. Itu memang simpel, itu memang mudah, tetapi banyak juga yang kadang lupa. Ketika dia umpamanya lihat nih umpamanya di sini ada kelihatan nggak nih? Kubun. Mahada. Mahada. Zalika bubun. Ahsanta ya Aska. Zalika kub. Wahadal kub qaribun min. Kub ini, apa kub itu? Gelas ini dekat dengan saya. Nah, gimana kalau saya sendiri? Ana nafsi, ya, saya sendiri dalam bahasa Arab itu selalu supaya benar-benar supaya benar-benar mudah, yaitu saya mempraktekkan langsung. Jadi ketika melihat wah ini hadza kub, udah nggak pakai terjemahan gelas-gelas lagi, hadza kub. Astair kub, saya mau pinjam kub gelas. Nah, astairu saya pinjam, saya meminjam. Astairu, anta tastairu, kamu meminjam, kamu meminjam gelas, berarti anta tastairu al-kub. Ana astairu al-kub, saya meminjam kub. Nah, sekarang kok nggak belajar langsung astairu, terus kemudian ana ajlisu, langsung ke af'al. Kenapa? Ya kita sedikit-sedikit. Kita akan belajar dari awal. Jadi supaya ini fondasi ini harus benar-benar kuat. Gitu. Artinya sebelum masuk ke jenjang berikutnya al-af'al, al-asma harus dulu dikuatkan. Artinya penggunaan dalika, hadza, hadihi harus dulu dikuasai. Kalau sudah dikuasai, baru nanti bisa masuk ke selanjutnya. Tetapi nanti boleh nggak kalau seandainya teman-teman itu nanya di luar kelas? Boleh. Nanti teman-teman kalau mau ada teman-teman yang sudah lancar nih berbahasa Arab. Dia sudah bisa berbahasa Arab, pengen partner ngobrol sampai bahasa Arab. Insya Allah ana musta'in. Insya Allah saya siap. Ya, ana musta'idun. Saya siap. I am ready. Bahasa Inggrisnya. Ana musta'id. Insya Allah al-hiwar. Ya, saya siap insya Allah untuk untuk bisa jadi teman untuk berbicara, ngobrol pakai bahasa Arab di luar kelas. Wa amma fil fasal nahnu nata'allam kama fil kitab insyaallah. Baik. Al-an
Namdi ila, ya sampai sebelumnya, sampai sini al isyarah lil ba'id wal qarib, fahimtu? Ustaz, yang tilka tadi diulang dulu, Ustaz. Gimana? Yang penggunaan tilka tadi diulang dulu. Oh Ustaz. ya, untuk yang dalika sama tilka, dalika itu untuk mudzakkar. Mudzakkar itu simpelnya yang tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Ada yang nggak tahu? Saya tanya yang nggak tahu tak marbutoh ada? Tahu semua nih ya berarti. Alhamdulillah tahu semua. Nah, ini nggak ada dosa berarti saya kalau mau nanti ada ternyata yang nggak tahu. Saya pokoknya kalau emang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Tak marbutoh itu tak yang ada di akhir biasanya. Kalau sholatun, nah sholatun di akhirnya itu ada tak marbutoh, tak bulat. Sholatun, zakatun, apalagi itu. Muslimatun, mukminatun, tuntun di akhir itu namanya tak marbutoh. Nah kalau di satu kalimat ada tak marbutohnya itu pakai mu'annas, pakai tilka. Saburotun. Nah makanya sebenarnya di sini saya lupa untuk membuatkan ini ya contohnya untuk yang mu'annas karena emang dalam buku itu untuk pembelajaran mu'annas itu di pertemuan selanjutnya kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, nanti ketemu lagi di depan. Jadi ya nanti kita bahas lagi kalau seandainya bisa diperdalam lagi dalam hiwar selanjutnya atau dalam dialog pertemuan selanjutnya. Itu pokoknya simpelnya tadi kalau tilka pakai tak marbutoh, kalau tidak ada tak marbutoh berarti pakai dzalika. Cuma dzalika itu untuk jauh, hadza untuk dekat. Kalau hadza muannasnya apa? Hadhihi. Nah, oke. Gimana Bu Ririn? Jadi kita harus hafal nama bendanya, Ustaz. Kayak misalnya. Nah, betul, mufrodat namanya. Nah itu Bu, tadi kan saya kasih tips. Ini pengalaman ya. Kalau pengalaman saya supaya lebih gampang untuk menghafal benda, itu ya kita kalau tahu benda itu ya udah langsung pakai bahasa Arab, nggak perlu diterjemahin gitu. Nggak perlu dihafalin baitun, rumah, kolamun, pulpen, nggak perlu, kitabun, buku, nggak. Jadi ketika ngelihat, oh itu umpamanya kita ngelihat HP, dzalika mahmulun. Mahmulun. Nah, terus tadi layar, apa bahasa Arabnya layar? Oh, syasatun. Syasah. Oh, syasah. Tilka syasah. Oh, itu layar. Gitu. Tilka syasah. Hadza syasah. Pokoknya saya megang layar. Afwan. Hadhihi syasah. Atau surah itu gambar. Mahadihi umpamanya. Mahadihi hadhihi surah. Ini adalah gambar. Hadhihi surah. Suratun. Gambar. Gitu. Jadi kalau pengalaman kami sendiri itu kalau untuk yang mufradat biar nggak usah pusing kita, apalagi mungkin ibu ya, Ibu Iva, Ibu Ririn, Pak Nur Hakim mungkin agak masa kita harus hafalin satu-satu buku itu, kita nggak perlu, tapi udah cukup dengan ngelihat kalau anak mudah aja, anak pinjam kitab dong, gitu biasanya kalau anak-anak pondok biasanya kayak gitu, anak pinjam kitab dong atau anak pinjam mahmul dong, paling minimal bisa pakai kayak gitu. Jadi si mufradat itu terus bertambah. Kitab, mahmul, apalagi saburah. Mungkin kalau Pak Nur Hakim guru biasanya anak-anak saburah. Imsah saburah, hapus papan tulis itu saburah. Nah kita nggak usah lagi saburah papan tulis, kursiun, kursi, nggak perlu lagi. Jadi kita tuh dzalika kursiun, tilka saburatun, mimhatun, tilka mimhatun, dzalika qalamun, astair qalam. Mana qalam itu berarti pulpen. Gitu. Hakada.
Akhor, visual yang lain apa ada pertanyaan sebelum kita masuk selanjutnya? Udah ya? Oke, lanjut ya. Oh iya. Kalau saya bilang fahimtum, jawabnya fahimna. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Fahimna itu kami paham, fahimna. Kalau saya paham apa berarti? Fahim. Fahimtu. Untuk. Nanti kalau saya umpamanya nih, coba Bu Ririn. Fahimti? Bu Ririn? Saya nggak tahu jawabnya, Ustaz. Nah, tadi kayak tadi. Aska, fahimta? Nah, Fahimtu. Aska, fahimka? Fahimta? Fahimna. Fahimtu. Ah, jadi kalau saya paham itu fahimtu. Kalau kami paham, nah kalau saya fahimtum, nah berarti teman-teman bareng fahimna. Tapi kalau fahimta, untuk yang laki-laki, saya nanya Aska, berarti kan fahimta. Nah, itu kan pertanyaan, hal fahimta, apakah kamu paham? Berarti fahimtu. Bu Ririn, kalau saya hal fahimti, fahimtu. Ah, Bu Ririn fahimti? Fahimtum. Jadi semua jawabannya sama fahimtum ya, Ustaz? Fahimtu. Jawabannya fahimtu kalau untuk saya. Nah, jadi kalau untuk saya paham itu nggak perlu mudzakkar muannas. Jadi laki-laki perempuan sama jawaban. Fahimtu. Fahimna juga. Fahimtu. Itu. Taib. Oke ya, lanjut lagi nih. Kita baru ada 15 menit lagi. Lanjut ya. Taib, al-an nahtu ila dars hakikah jadid. Nah, ya kita sekarang lanjut ke pelajaran selanjutnya yang baru. Apa? Ini mengenai apa ya? Yang berakal gitu. Beda kalau tadi kan saya nanya benda yang tidak berakal. Mahada umpamanya. Mahada hada kubun. Kubun tuh ya ini hada kubun. Terus mahada hada kitabun. Kitab itu bisa berpikir gak? Kitab itu bisa bergerak gak? Enggak. Nah, makanya disebut kitab itu ataupun benda-benda mati itu sebagai ghairu akil. Kenapa disebut ghairu akil? Karena dia memang berbeda dengan manusia. Nah, kalau sekarang kita nanya manusia gimana? Nah, kalau saya mau nanya nih, siapa ini? Pokoknya ini tuh si Ahmad. Nah, berbeda bukan mahada. Hada Ahmad salah. Tapi pakai man. Man hada Ahmad. Man hada Ali. Nah, tapi juga umpamanya kalau umpamanya apa pekerjaan sama. Umpamanya ngelihat nih, unzur ila surah. Ini yang jenggotan, kemudian dia pakai alat untuk mengukur detak jantung itu. Nah, kalau saya tanya man hada, kaifa ijabah? Man hada? Hada thayyibun. Hada Thayyibun. tabibun. Tabib. Ma makna tabib? Dokter. Dokter. Sahih Pak Nur Hakim. Hada tabibun. Man hada? Unzur hada saghir. Ini kecil. Huwa saghirun. Hada saghirun. Man hada? Hada waladun. Hada waladun. Ma makna waladun? Anak-anak. Anak laki-laki. Sahih, jayyid, ahsantum. Alhamdulillah. Unzur man hada? Hada mahfadhah. Hadhihi mahfadhah. Huwa yahmil al-mahfadhah. Man hada? Hada talibun. Hada talibun. Ma makna talibun? Guru. Pelajar, siswa, santri. Oh ya, guru. Talibun, siswa, santri, pelajar, alasawa murid, alasawa boleh. Hada talibun. Ahada waladun, unzur hada. Rajulun. La. Ahada waladun. La.
La. Rajulun. Hada rojulun. Ma mana? Ma mana? Apa artinya? Men, Laki laki-laki. dewasa. Gimana ini? Siapa dulu nih yang jawab? Man sayujib. Ini latihan ini, udah masuk. Ahada waladun. Nah, kalau tadi man hada, sekarang baru lagi nih. Ahada waladun. Apakah ini seorang anak? Nah, tapi kita lihat dia orang yang besar. Hada kabirun. La hada rojulun. Apa makna? Tidak, dia sang laki-laki. Ya, Dewasa. seorang laki-laki dewasa. La hada rojulun. La hada rojulun. Ahada waladun la hada rojulun. Ahada tabibun. Ahada tabibun. La. Itu. La. 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 Ada rajulun. Nah, undur al-an. Ahada rojulun. Naam. La. Naam. Undur ila isyarah. Lihat ke petunjuknya. Kursor. Nah, ahada rojulun. La. La hadza waladun. La hadza waladun. Ahsantum. Coba Pak Nur Hakim tadi yang suaranya agak lentang, coba yang lantang betul ini. Ahada rajulun. La hadza waladun. Aywa, ahsantum. Paham dong? Fahimna, insyaallah. Aywa, alhamdulillah. Taib, at-tadrib. Nah, al-awal ana atlub minkum al-isyarah lil qarib. Al-isyarah lil qarib. Ma hadza ya Syahrul? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Sahih. Ahsanta. Ahada kitabun ya Aska. Naam, hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Ahsanta, mumtaz ya Aska. Sahih. Alhamdulillah. Undur. Ahada qalamun. Pak Nur Hakim. Ahada qalamun. Hadza. La. Hadza kitabun. La hadza kitabun. Ahsanta. Mumtaz, Pak Nur Hakim. Alhamdulillah. La hadza kitabun. Nah, undur ila hadhihi surah. Faradiba. Man hadza? Ayo Ustaz. Man hadza? Undur ila al-isyarah. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Hadza rajulun? La. Hadza talibun. Undur. Hadza yahmil al-mahfazah. Hadza yahmil al-mahfazah. Al-mahfazah ta daiman li talib. Laisa rajul. Ar-rajul mislu menjadi laki-laki itu dia dewasa. Artinya yang besar, yang biasanya apa perbedaan walad dengan rajul? Coba dalam bahasa Arab. Ada yang tahu nggak apa bedanya rajul dengan walad? Kalau walad itu anak, kalau rajul itu laki-laki. Ya, berarti kalau anak-anak itu bisa disebut rajul nggak? Enggak bisa. Ya, anak-anak yang umpamanya anak-anak tapi dia jenis kelaminnya laki-laki itu bisa disebut rajul nggak? Bisa. Bisa, ya betul. Tetapi rajul yang asli, rujulah namanya kalau di dalam bahasa Arab itu
orang yang bisa dikatakan ke laki-lakiannya itu sudah settle atau sudah mantap laki-lakiannya itu biasanya disebut Tamyiz. dengan laki-laki dewasa ar-rujul. Gimana Pak Nur Hakim? Sudah tamyiz apa? Ya, ketika dia sudah mencapai tamyiz. Idza balagho tamyiz, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, baru bisa disebut rojul. Jadi kalau masih sekitar umur 11 ke bawah, itu masih disebut apa? Walad. Itu. Walad. Mau laki-laki, kalau perempuan itu walad, walad, tapi ada bint, ada bintun, ada ibnun. Nah, ibnun jarang dipakai. Kalau anak perempuan biasanya dipakainya bintun. Ya bint, anti bintu. Umpamanya ada perempuan belum lam tablugh li'annaha lam tahid, dia belum mencapai baligh, belum haid, maka dia masih disebut bint. Belum mencapai al-unusah. Al-unusah itu sampai mu'annas, belum sampai ke mu'annasan. Kalau sudah mencapai kedewasaan, nah itu ada rojul, ada imro'ah, mar'ah. Ya, itu dibahasnya di ini istilah-istilah masuk ke sastra kayak itu tuh biasanya gitu. Jadi makna-makna dalam bahasa Arab itu hanya sekilas info saja. Yang penting kita sudah bisa bedakan aja mana rojul, hadza rojulun, dzalika rojulun, wa hadza talibun, wa dzalika talibun. Alhamdulillah. Baik, hal indakum soal. Hadza tamhid. Ini permulaan, ya, baru awal pertemuan kita. Ada yang mau bertanya, boleh? Nggak perlu pertanyaan yang ini yang simpel-simpel, tanyakan saja ya pokoknya. Nah, ini tadrib juga. At-tadrib itu artinya latihan. Ya, at-tadrib tadi saya bilang latihan. Jadi latihan ngelihat insya Allah dalam setiap presentasi dan dalam kitab pun nanti tidak ada tulisan Indonesia gitu. Jadi tapi kita akan berusaha untuk memahami semua apa yang tertulis dalam kitab gitu. Nah, makanya di sini coba ini saya coba nih dari yang pertama. Syahrul, ma hadza? Hadza kitabun. Ya Aska, ahadza kitabun? Naam, hadza kitabun. Baik. Ya Faradiba, ahadza qalamun? Faradiba? Nah, Ustaz. Ahadza qalamun? La. Hadza qamusun. Qamusun. Kitab. Kita sepakati kitab dulu. Komus itu lebih spesifik nanti. Ahadza qalamun? La. Hadza kitabun. La hadza kitabun. Ya Kartini, ahadza maktabun? La, hadza kitabun. Aywa, alhamdulillah. Ya Tazkiyah, ahadza kursiyun? La, hadza kitabun. Aywa, alhamdulillah. Fahimtum. Ma hadza, ya siapa lagi? Ibu Ifah mewujud? Ada Ibu Ifah? Ada. Oh, ada. Hadza babun. Bu Ifah, ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Ahadza babun? Ya Tazkiyah? Naam. Hadza babun. Naam, hadza babun. Ya Faradiba, ahadza kitabun?
Faradiba wujud. Ahadza kitabun? La, hadza babun. La hadza babun. Fika ahadza maktabun? La, hadza babun. La hadza babun. Ya Hamidah, ahadza faslun? La, hadza babun. Aywa, ahsantum jami'an. Alhamdulillah. Hadza kursiyun wa hadza maktabun. Hadza qalamun wa hadza miftah. Fahimtum? Insyaallah. Benar. Baik. Nah, berarti hal indakum kitab, apa teman-teman ada bukunya yang kemarin di share sama panitia? Ada Ustadz. Ada ya? Nah, itu Ada. silakan dibuka halaman ke-9. Ya, Tapi saya juga nanti saya share screen ini. Halaman 9 boleh dibuka. Nah, Ya. Itu coba baca coba. Saya Aska. Iqra. Ini baca aja, nggak usah waktu ya. Iqra itu baca. Tamrin itu latihan. Nah, yang atas itu Latihan. Oke. Coba Itu apa Ustadz? Aska Iqra. Al-Faqrah al-Ula. Nah, baris pertama. Iqra. Ini aja langsung. Nah, hadza maktubun. Ya. Suaranya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, lanjut. Hadza qalamun. Aywa. Syahrul. Yalihi selanjutnya. Ini yang saya jelas gak? Nah. Suaranya? Ya Ustaz. Hadza sarirun. Aywa. Hadza. Aywa. Hadza kursiyun. Ayo, alhamdulillah. Bu Ririn, undur. Lihat ke ini kursor. Hadza baitun. Ya. Ulangi. Ahadza baitun. Ayo, ahadza baitun. Lanjut. La hadza masjidun. Ayo, ahsan. Lanjut. Ma hadza miftahun. Ayo, alhamdulillah. Ini saya cuma ingin melihat kan teman-teman, walaupun ketika dia tidak ada harokatnya, artinya bisa membaca. Nah, ini juga sebagai latihan, karena selanjutnya banyak kalimat-kalimat atau kata-kata. Kalau di bahasa Arab itu kalimat, nggak ada kata. Al-kalimah itu tuh kata artinya. Kalau kalimatun bil lughal arabiyyah bermakna kata. Nah, jadi kalimat-kalimat kata-kata hadza masjidun ini supaya dibiasakan, sehingga nanti kita ketemu nggak perlu kita diinikan lagi. Nah, kalau ma hadza kursiyun. Bu Ririn, apa artinya? Ma hadza kursiyun. Kalau mau makan Benda apakah itu? Itu adalah kursi. Itu adalah kursi. Maaf, ini. Hah? Apa ini? Ini adalah kursi. Nah, kan sudah bisa ya, bisa memahami nggak? Nah, nanti selanjutnya itu bisa kita pahami satu demi satu. Untuk bisa nanti kita praktekkan sehari-hari. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk pelajaran pertama kita. Sebenarnya saya mau ngasih tugas, tapi untuk pertemuan pertama ini tidak ada tugas dulu ya, biar nggak kebanyakan tugas. Tapi tugasnya boleh nanti silahkan perbanyak mufrodatnya ya, supaya ke depan itu nggak usah mikir-mikir lagi. Contohnya ini ada ini nih,
Ma hada himarun. Nah, himar. Hada khison. Khison himar. Hampir-hampir ini sih. Kalau himar itu nggak ada di kita. Adanya di Timur Tengah. Kalau hison ada di kita. Nah, kalbun, masjidun. Cuma hada jamal. Nah, nanti diperbanyak tuh. Jadi kita nggak usah banyak-banyak lah. Artinya menghafal. Tetapi apa yang kita lihat langsung kita ucapkan. Oh, hada jamalun. Coba Bu Ifah, jamalun mana? Apa artinya? Bu Ifah? Oh. Unta. Apa? Unta. Nah, kan? Nah, jadi nggak perlu buka kamus lagi, ketika yang lihat hada jamalun sudah ngerti. Jamal itu unta. Jadi nggak usah diterjemahin lagi. Ini unta. Apa ini? Ini unta, nggak perlu. Baik. Oh, izin. Ya, kita juga udah selesai, Pak Nur Hakim. Ya. Mungkin apa ada pertanyaan sebelum kita mulai? Bapak silahkan. Ada pertanyaan? Mudah ya? Nah, ada sahlun insyaallah. Qalilan faqalilan. Ya, qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit insyaallah nahnu nata'allam al-arabiyyah. Wala tastahi, dan jangan malu-malu untuk bertanya ke saya. Pokoknya. Nanti kalau seandainya teman-teman mau di luar kelas ini bertanya, la ba'sa. Ya, tidak apa-apa, tanya saja, la tastahi, jangan malu, pokoknya langsung aja tanya. Insyaallah ana musta'in. Ijabah. Syukran. Nahtatimu bilhamdalah. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim. Kita ketemu minggu depan. Syukur. Afwan. Ustaz. Afwan. Nggak bisa di kan? Gimana?